Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang BUMN soal core value akhlak ya, part ke-10. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke, ini soal nomor 1, silakan teman-teman coba dulu. Di sini Anda adalah seorang prajurit militer nih. Anda ditugaskan untuk bertempur dalam perang yang tidak Anda inginkan. Maka reaksi Anda, apakah A mengungkapkan ketidaksetujuan Anda tetapi terus melaksanakan tugas Anda, atau tidak berkomentar apapun dan hanya menyimpan ketidaksetujuan tersebut dalam hati? Ini jawabannya A. Kenapa? Karena lihat di opsi B ini, dia menyimpan ketidaksetujuannya dalam hati. Ini takutnya tidak dapat menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik gitu. Ini kan semuanya nolak ya, tidak mau ditugaskan, tetapi opsi A jauh lebih baik dengan mengungkapkan ketidaksetujuan tetapi terus tetap melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan ya. Oke, lanjut nomor 2. Di sini Anda memutuskan untuk mengambil beberapa pekerjaan freelance guna menambah penghasilan Anda, di mana pekerjaan tersebut tidak dilakukan di bawah pengawasan, sementara atasan Anda setuju membayar Anda berdasarkan waktu per jamnya. Ketika sampai untuk menyatakan jam kerja, maka Anda apakah sedikit di atas estimasi waktu Anda dan membuat Anda harus fokus mengerjakan, atau sedikit di atas estimasi waktu Anda menyadari bahwa pekerjaan tersebut sangat mendesak sehingga bernilai sedikit premium? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman, sesuai dengan core value amanah, yaitu bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Oke, lanjut nomor 3. Oke, di sini seorang teman menanyakan apakah dia dapat meminjamkan komputer Anda untuk mengetik, sedangkan Anda bermaksud untuk menggunakannya di saat yang bersamaan. Maka apakah A menjelaskan bahwa Anda berniat memakai komputer tersebut dan mencoba membantunya dengan meminjamkan komputer tersebut setelah Anda selesai memakainya, atau mengatakan bahwa komputer Anda sedang tidak dapat dipakai? Ini jawabannya adalah A ya, sesuai dengan core value harmonis, yaitu suka menolong orang lain, tetapi tugas kita juga harus diselesaikan terlebih dahulu ya, baru bisa komputer itu dipinjamkan ya. Oke, lanjut nomor 4. Hari ujian kenaikan jabatan di perusahaan Anda sudah dekat, sedangkan Anda dalam kondisi tidak terlalu percaya diri nih. Ketika Anda di ruang kerja atasan Anda untuk membicarakan hal tersebut, Anda melihat dokumen ujian rahasia yang tergeletak di atas meja. Reaksi Anda, apakah tidak membiarkan diri Anda tergoda atau mengintip dengan cepat untuk mendapatkan ide umumnya, tetapi buru-buru mengembalikan untuk menenangkan rasa bersalah Anda? Ini jawabannya A ya teman-teman, sesuai dengan core value amanah,
yaitu bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, dan juga berpegang teguh kepada nilai moral dan etika dengan tidak melihat dokumen ujian rahasia untuk kenaikan jabatan ya. Oke, lanjut nomor 5. Di sini ada pekerjaan yang terbengkalai nih karena orang yang seharusnya bertanggung jawab pindah kerja, maka saya apakah langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses kerja, atau menyarankan orang lain yang menurut saya kompeten untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Sesuai dengan core value kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri dengan mengerjakan tugas yang terbengkalai itu. Lalu juga ini proaktif ya teman-teman, sifat adaptif yaitu dengan melihat pekerjaannya terbengkalai ini kita proaktif dengan langsung mengerjakan pekerjaan tersebut ya, karena itu misalnya terlalu lama terbengkalai nanti takutnya akan mengganggu proses kerja. Oke, lanjut nomor 6. Di sini dalam suatu pertemuan kelompok saya datang terlambat nih. Ketika itu pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal saya ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah apakah duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara atau menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Karena lebih sopan ya menunggu untuk diberikan kesempatan untuk berbicara. Oke, lanjut nomor 7. Di sini dalam suatu rapat pendapat saya tidak diterima peserta lain nih. Saya titik-titik apakah berusaha menghargai pendapat orang lain atau berlapang dada menerima perbedaan itu. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman, sesuai dengan core value kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ya, termasuk itu saya ya. Walaupun tidak diterima ya kita sikapnya berlapang dada. Mungkin ada banyak pendapat yang lain lebih masuk akal dan lebih realistis untuk dilaksanakan ya. Oke, lanjut nomor 8. Di sini harga-harga barang hari ini berubah sangat cepat nih dan kecenderungannya terus meningkat ya. Sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, saya apakah mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok atau membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan uang gaji. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Sesuai dengan core value adaptif, yaitu bersikap proaktif dengan pengurangan hal-hal yang tidak pokok ya. Maksudnya belinya tuh yang butuh-butuh banget gitu pengeluarannya. Kalau misalnya yang B itu kan membuat rancangan penggunaan. Nah, penggunaan ini bisa jadi hal-hal yang tidak pokok ya. Hal-hal yang tidak pokok itu dimasukin gitu. Dan solusi yang ini kan belum tentu juga diterima ya, minta kenaikan gaji gitu. Kalau seperti itu ya. Jadi
Jawaban yang terbaik itu A. Oke, lanjut nomor 9. Di sini saya berhasil mengatasi suatu tantangan terutama karena apakah saya berani mencoba dengan segala resiko atau saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Karena berani mencoba dengan segala resiko ini bisa jadi berani di awal aja gitu. Tidak dicoba berkali-kali ya sampai berhasil gitu. Seperti opsi B nih, tidak putus asa. Ini juga sesuai dengan core value kompeten, yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Oke, lanjut nomor 10. Di sini jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya apakah mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri atau berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing. Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Sesuai dengan core value kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ya. Jadi fokusnya itu terhadap diri sendiri ya. Walaupun misalnya itu kalah, tetapi kan kita meningkatkan potensi diri kita sendiri ya. Kalau misalnya mencari kelemahan pesaing, nanti ilmu yang diimplementasikan ke hal yang lainnya itu tidak bisa digunakan ya, karena kita selalu fokus pada kelemahan dan kelemahan gitu. Oke, lanjut nomor 11. Di sini siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan Anda untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan Anda untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor Anda tersebut, tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara. Menurut Anda, apakah wajar saja karena dalam diskusi komunikasi harus berlangsung dua arah, atau seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasan dalam diskusi? Ini jawabannya adalah B ya teman-teman, karena pada saat rapat ya untuk mendiskusikan suatu solusi atas masalah itu sebaiknya kalau kita punya pendapat ya angkat tangan ya. Karena kan kita di sini lagi sedang berbicara ya. Oke, lanjut nomor 12. Di sini di kantor Anda beredar nih kabar bahwa seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya, dan sudah berapa hari ini rekan tersebut tidak masuk kerja nih. Kabar ini sangat cepat menyebar keseluruhan karyawan sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda, apakah kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh, atau saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman, karena ini kan walaupun itu seorang rekan kerja kita nih, tapi kan itu bukan kepentingan kita untuk menindaklanjuti permasalahan penggelapan uang ya. Pasti ada pihak lain yang lebih
berwenang gitu untuk menindaklanjuti hal itu ya. Jadi kita harus tetap fokus saja sama pekerjaan kita ya, dan tidak mau berkomentar lebih jauh. Oke, lanjut nomor 13. Di sini Anda diminta nih oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan si klien. Atasan Anda meminta Anda membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh sikap Anda. Apakah membuat presentasi dengan sedikit tulisan dan beberapa gambar, atau membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan? Ini jawabannya B ya teman-teman, karena namanya presentasi itu hanya memuat intinya saja setiap poinnya. Nanti untuk lebih jauhnya itu dari penjelasan yang akan dijelaskan oleh kita ya, tapi ya isi PPT ya cuma poin-poinnya aja ya. Kalau misalnya jawaban A ini juga kan jawaban A juga kan masuk nih ke jawaban B ya, dan intinya sama aja gitu. Oke, lanjut nomor 14. Di sini dalam dunia kerja Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu nih ya. Ada juga yang sangat aktif mengkritik, menyuarakan pendapat terhadap Anda. Sikap Anda apakah bersikap terbuka terhadap kritik atau masukan, atau memahami karakter setiap orang yang Anda temui? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Sesuai dengan core value kolaboratif, yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, termasuk dengan orang-orang yang aktif mengkritik kita ya. Kita juga harus bersikap terbuka ya, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah gitu, sehingga nanti skill dan pengalaman kita jauh lebih berkembang dan bisa berkontribusi lebih di perusahaan BUMN gitu. Oke, lanjut nomor 15. Di sini banyak karyawan di perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri nih. Di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik. Anda mengetahui jika kebanyakan alasan pengunduran diri tersebut adalah karena perusahaan tidak memberikan kesempatan pada karyawannya untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan yang sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak buruk, merugikan perusahaan Anda karena kehilangan SDM yang bagus. Sikap Anda, apakah pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik, atau memberikan karyawan kesempatan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Kenapa jawaban B salah? Karena kan di sini konteksnya adalah perusahaan kita tuh lagi tidak baik-baik saja ya. Ada permasalahan keuangan ya. Kalau misalnya kita kasih ikut pelatihan, uangnya dari mana gitu ya. Nah, lebih baik pimpinan sendiri yang memberikan pembekalan, karena pimpinan pastinya sudah memiliki skill dan pengalaman yang jauh di bawah karyawannya ya. Jadi bisa sharing-sharing ilmu gitu ya. Dan itu juga tidak mengambil dana perusahaan yang banyak ya.
Oke, lanjut nomor 16. Di sini menjelang jam istirahat kantor, Anda dan rekan Anda berjanji untuk makan siang di luar kantor nih. Akan tetapi bos Anda memanggil dan minta tolong untuk menangani klien prioritas yang akan datang di jam istirahat, dan transaksi klien tersebut sangat berpengaruh nih pada penambahan modal perusahaan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah menerima permintaan bos untuk melayani klien dan membatalkan janji dengan teman, atau makan siang di kantor sambil mempersiapkan beberapa hal sambil menunggu klien? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Sesuai dengan core value loyal, yaitu patuh kepada pimpinan, dan ini juga kan kegiatannya tuh mendesak ya, karena berpengaruh pada penambahan modal perusahaan gitu ya. Kalau misalnya opsi B malah jadi nggak fokus ya, ini makan siang terus ada kegiatan lain yaitu mempersiapkan beberapa hal sambil menunggu klien. Lebih baik langsung melayani klien ya, kalau makan siangnya nanti gitu setelah itu. Oke, lanjut nomor 17. Di sini Anda sedang mengerjakan tugas nih di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku ya. Anda tahu di mana letak buku tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Apakah tetap di tempat duduk dan menjelaskan saja di mana letak buku tersebut, atau menyampaikan kalau Anda sedang sibuk? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman, karena ini sesuai dengan core value harmonis, yaitu suka menolong orang lain. Tetapi kita memiliki keterbatasan ya, karena kita harus mengerjakan tugas yang deadline-nya itu 1 jam lagi ya. Jadi kita hanya menjelaskan nih di mana letak bukunya, tidak ikut mencari buku tersebut ya secara langsung. Oke, lanjut nomor 18. Salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan fatal nih dalam tugasnya karena kurangnya pemahaman dia tentang teknologi informasi. Sebagai ketua tim, apa yang akan Anda lakukan? Apakah mengumpulkan anggota tim dan membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut, atau mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang pentingnya teknologi informasi dan pelatihan cara penggunaan teknologi informasi? Ini jawabannya B ya teman-teman, sesuai dengan core value adaptif, yaitu terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi ya. Kalau misalnya jawaban A itu salah karena dia cuma mengumpulkan lalu membahas permasalahan, lalu solusinya apa gitu, tindakannya kan tidak ada ya. Kalau misalnya B itu kan tindakannya ya mengundang tim IT, lalu tim IT juga memberikan pelatihan cara penggunaan teknologi informasi untuk membantu menyelesaikan tugas ya dengan baik. Oke, lanjut nomor 19. Di sini pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? Apakah melaporkan kepada atasan? Apakah harus berhenti menggunakan sistem itu, atau menyuruh semua rekan kerja Anda menghentikan penggunaan sistem itu?
Ini jawabannya adalah A ya teman-teman, karena sesuai dengan core value adaptif yaitu bertindak proaktif dengan melaporkan langsung kepada atasan sehingga atasan bisa mengambil tindakan ya. Karena kalau misalnya kita yang menyuruh rekan kerja itu tidak apa ya, tidak struktur gitu, harusnya yang menyuruh itu atasan ya, bukan kita sendiri ya, kayak lebih sopan aja gitu. Oke, lanjut nomor 20. Di sini atasan Anda menugaskan Anda nih membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di kantor Anda. Tetapi di kantor Anda terdiri dari orang-orang dari berbagai macam latar belakang suku yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? Apakah memilih orang-orang dari latar belakang yang berbeda agar dapat memperoleh bermacam saran dan masukan, atau memilih orang-orang dari berbagai latar belakang agar tidak ada kecemburuan sosial? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman, karena manfaat dari kolaboratif yaitu adalah menghasilkan nilai tambah ya, berupa bermacam-macam saran dan masukan, sehingga solusi yang nantinya akan dilaksanakan itu lebih solutif ya, dibandingkan dengan hanya satu orang dari sudut sudut pandang satu orang saja ya. Oke, lanjut nomor 21. Di sini beberapa minggu yang lalu atasan Anda pernah memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa mendatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk mengembangkan perusahaan. Namun tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal nih, dan sering tidak berada di kantor karena pergi keluar kota ya. Sebagai seorang asisten, yang akan Anda lakukan apakah membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui, atau menunggu atasan membicarakannya lagi lalu baru melakukan persiapan pertemuan? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman, sesuai dengan core value adaptif yaitu bertindak proaktif dengan cara mencari solusinya, yaitu membuat rencana pertemuan dan dan juga memberitahu atasan nih. Barangkali kan ini kita mengiranya atasannya lupa ya, maka kita ingatkan gitu. Oke, lanjut nomor 22. Di sini dosen Anda diminta untuk ikut dalam sebuah perlombaan yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh universitas tempat Anda berkuliah. Dosen tersebut melihat bahwa Anda memiliki talenta sesuai dengan deskripsi diri perlombaan, akan tetapi Anda tidak menyadarinya nih. Sikap Anda apakah menerima dan mengembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki, atau menerima dan mengikuti perlombaan tersebut sebisanya? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman, sesuai dengan core value kompeten yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik, lalu juga meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ya, dengan ikut lomba dan juga menyadari bahwa kita tuh punya talenta gitu ya, yang dikatakan oleh dosen itu gitu. Oke, lanjut nomor 23.
Di sini hampir setiap minggu nih, Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit lupa nih, terkadang barang bawaan Anda bisa tertinggal. Belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Sikap Anda apakah menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja atau menyimpan dokumen di dalam hard disk? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman, sesuai dengan core value adaptif, yaitu terus melakukan perbaikan dengan mengikuti perkembangan perkembangan teknologi dengan memakai sistem online ya, bukan hard disk. Karena hard disk juga kan nanti takutnya rusak ya, barangkali jatuh atau ketiban barang lain gitu, jadi hard disknya rusak. Mending pakai sistem online saja. Oke, lanjut nomor 24. Di sini Anda merupakan seorang front office nih ya di sebuah perusahaan BUMN. Tugas Anda melayani setiap tamu yang datang ke tempat Anda mengabdi. Suatu hari Anda kedatangan seorang tamu nih dan ingin bertemu dengan pimpinan Anda untuk suatu urusan yang harus diputuskan pada saat itu juga. Sedangkan pimpinan Anda baru saja pagi tadi harus keluar kota nih untuk urusan lain yang juga tidak bisa ditinggalkan. Tamu tersebut terus mendesak Anda untuk mencoba menghubungi atasan Anda, tapi setelah berapa kali Anda coba, nomor atasan Anda tidak dapat dihubungi. Kemudian tamu tersebut meminta Anda memberikan keputusan. Sikap Anda apakah mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di perusahaan, atau mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena sangat mendesak atasan pasti memakluminya asal benar? Ini jawabannya adalah A ya teman-teman, sesuai dengan core value amanah, yaitu berpegang teguh kepada nilai moral dan etika sehingga tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada di perusahaan ya. Kalau misalnya yang B itu asal benar, ini kan bersifat subjektif ya, bersifat pandangan diri kita sendiri ya. Kalau yang A kan objektif ya, kan kalau kebijakan perusahaan itu kan pasti sudah tertera ya, dan itu juga bersifat objektif ya. Jadi jawaban A yang paling cocok. Oke, untuk soal nomor 25 silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini, tunggu saja part-part berikutnya ya. Semoga teman-teman dimudahkan nih ujiannya. Oke, terima kasih.